Assalamualaikum sahabat Ais. Hai, lihat nih, adik Amala sudah semakin besar. Amala lagi jalan 5 bulan ya, sebentar lagi. Dan dalam hitungan bulan itu akan mulai makan. Dia tuh sekarang Masya Allah ya, kalau ngelihat orang makan tuh dipelototin banget. Terus kayak orang yang kepengen gitu loh, kayak yang ngeceh. Terus kayak segini mulutnya suka ngecap-ngecap gitu. Jadi kayaknya kayak udah ada tanda-tanda siap makan ya. Cuman yang belum adalah belum bisa duduk ya. Kan salah satu tanda-tanda siap makan adalah udah bisa duduk juga. Nah, Amala belum bisa. Tuh, jadi Amala Masya Allah sehat banget ya sekarang. Kak, persiapan anak pertama sama anak kedua itu beda nggak sih, Kak? Persiapannya mungkin perbedaannya ya hanya karena ini kan perempuan ya, sedangkan kan yang pertama adalah laki-laki. Jadi perbedaan kayak belanja barang-barangnya sekarang tadinya semuanya serba biru, sekarang semuanya serba pink gitu ya. Tapi kayak untuk persiapan imunisasi sebelum melahirkan juga sama semua sih. Dan yang pasti yang aku belajar dari Abang Air, lahirnya Abang Air itu yang harus dipersiapkan juga sama persis adalah penyimpanan stem cell. Nah, tahu nggak teman-teman semua stem cell itu apa dan apa sih fungsinya? Itu Masya Allah loh, itu banyak banget. Dan kayaknya kalau misalnya kalian ada rezeki terus memang sedang hamil gitu ya, harus banget ketika nanti anaknya lahir diambil stem cellnya untuk disimpan, karena banyak banget fungsinya. Kita ke depannya nggak ada yang tahu ya, anak kita tuh akan sehat terus atau tiba-tiba amit-amit banget terkena penyakit. Sayang, kena penyakit yang parah itu harus kita antisipasi dari anak itu belum lahir gitu ya. Nah, stem cell itu apa? Langsung aja aku pengen share ke teman-teman semua karena kalian harus banget tahu ini. Ini informasi penting banget, apalagi calon ibu atau orang tua gitu ya, wajib banget. Nah, kita tanya stem cellnya ke siapa ya? Bentar lagi mau datang. Ada siapa tuh di pintu? Ada orang datang ya? Hey! Nah, kebetulan ini udah datang senior konsultannya nih yang kita akan tanya-tanya seputar stem cell ya. Hai Mas Dennis. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat Bunda. Alhamdulillah sehat. Ayo masuk-masuk. Aduh. Ini aku baru ceritain tadi Iya. sedikit tentang stem cell, tapi kan pastinya Mas Dennis lebih paham dan lebih neranginnya mungkin lebih detail ya. Insya Allah bisa. Kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Ayo masuk. Ayo, Bud. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like it dances. Oh, 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 oh. Apa kabar Bunda Iris? Alhamdulillah. Setelah lahiran baby Ala makin glowing nih, makin auranya cantik ya. Ya Allah. Cabi-cabi gimana? Enggak lah, tetap langsing kok. Iya, kebetulan aku tuh dari lab membawa hasilnya yang punya baby Ala. Nah, inilah hasil stem cell-nya. Ya. Nah, jadi di dalam ini sudah ada final lab report, golongan darah, membership, sama dokumen untuk insurance-nya. Jadi komplit semuanya ada di sini. Punya baby Ala, yang baby Air kan udah kemarin. Ya. Nah, bedanya yang baby Ala ini disimpan di Indonesia, di Jakarta. Ini saya Terima serahkan. kasih banyak. Wah, ini sih alhamdulillah banget. Kalau misalnya nggak ada cryoper, kayaknya aku bakal pusing banget sih. Waduh, iya Karena sama. ya gimana ya, udah dengar berita-berita soal penyakit-penyakit yang semakin menyeramkan. Belum juga penyakit-penyakit yang ada dalam keluarga ya. Karena ada kemungkinan juga bisa turun-menurun. Betul, ke kita juga ya. contoh kayak leukemia kan. Ya, thalassemia, macam-macam pokoknya ya. Betul. Makanya itu aku udah kayak nggak mikir lagi, pokoknya untuk anak-anak wajib banget harus bisa menyimpan stem Betul. cell-nya ya. Setuju banget. Apalagi berita-berita saat ini tentang penyakit kritis, penyakit aneh-aneh, itu kan banyak bermunculan Bunda ya, semenjak COVID ini. Nah, makanya kita sebagai orang tua zaman now, kita harus aware. Nah, salah satu aware-nya apa? Menyiapkanlah
disisipkanlah stem cell di dalam kondisi kritis. Apa tuh itu stem cell? Nah, makanya saya akan menjelaskan. Iya. Nah, Kan pasti banyak banget nih teman-teman yang lagi nonton pasti belum tahu kan apa sih stem cell. Ini kakak Iris lagi ngapain sih? Coba monggo Mas Denny. baik. Jadi untuk pemirsa ISTV, saya akan menjelaskan tentang stem cell. Apa sih itu stem cell? Nah, stem cell adalah bisa dikacakan sel punca. Nah, sel punca itu definisinya adalah sel unik yang dimiliki tubuh di dalam manusia. Nah, definisinya sel punca itu adalah sel yang bisa beregenerasi. Jadi, sel yang lama, yang tua itu diregenerasi menjadi baru muda kembali. Nah, selain dia meregenerasi, si sel punca ini, stem cell ini bisa memperbanyak diri jumlahnya dan juga bisa memperbaharui diri menjadi sel yang dibutuhkan. Misalkan ke kulit menjadi kulit, ke jantung menjadi sel jantung, kurang lebih seperti itu. Tapi ini dihasilkan hanya ketika bayi baru lahir. Yes, prosesnya gitu loh. Nah, sebenarnya kalau untuk sumber stem cell itu ada 3 bagian, Bunda. Ada dari embrio janin, ada dari yang kita proses ini darah tali pusat bayi, yang ketiga adalah dari manusia dewasa kita juga. Nah, itu bisa diambil. Nah, manusia dewasa dari mana? Dari sumsum tulang, Oke. dari jaringan lemak, sama pulpa gigi dan darah tepi. Nah, kalau dari embrio janin bayi itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ilegal. Oke. Kenapa ilegal? Membunuh bayinya. Oh, itu sangat membahayakan bayi. Bukan sangat membahayakan karena emang dia adalah aborsi. Oh. Nah, itu tidak dibolehkan karena ilegal kan. Negara kita pun negara hukum tidak memperbolehkannya. Mungkin negara lain yang bisa banyak diperjualbelikan di negara tersebut yang kita tidak tahu gitu. Yang terbaik di 2 hal ini aja, dari darah tali pusat bayi dan juga kita manusia dewasa. Nah, bedanya apa dari manusia dewasa? Nah, pengambilan dari sumsum tulang itu kan melakukan operasi, sakit dong pastinya, dan beresiko hidup dan mati. Nah, kalau darah tali beresiko, ya kan seperti itu. Nah, kalau berbeda dengan darah tali pusar itu tidak ada resiko. Kenapa? Bunda udah merasakan sendiri kan. Jadi proses persalinannya lancar, tidak mengganggu proses persalinan bayi dan nggak sakit. Iya kan, nggak diapa-apain. Prosesnya nggak nyampe lebih dari 10 menit. Udah diambil, Udah ya kan gitu. Nggak inget sih aku malah. Oke banget ya, dokter gitu tergantung dokter kepiawaian, dokter objinnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke jenisnya. Stem cell itu ada 2 jenis, Bunda. Ada darah sama tali pusar. Dua-duanya berbeda. Beda kegunaan, beda buatan. Nah, pertama darah. Itu biasa kita sebut cord blood. Nah, itu yang Bunda sudah lihat. Di dalam tali pusar itu ada darah, itu yang diambil. Nah, setelah diambil darahnya, masuk ke ini. Nah, itu manfaatnya apa? Kalau yang darah, khusus untuk penyakit kelainan darah saja. Darah saja. Seperti apa? Di leukemia. Betul, kanker darah, talasemia, terus istilahnya anemia, cerebral palsy, dan kurang lebih 80 jenis kelainan darah, stem cell darah ini. Nah, kalau walaupun case-nya udah terburuk pun bisa gitu. iya, bisa, karena sudah ada standarisasinya. Nah, berbicara yang darah, ini kan ada namanya kecocokan HLA, Human Leukocyte Antigen. Nah, jadi setiap manusia memiliki HLA sendiri. Makanya setiap anak wajib memiliki stem cell adalah untuk diri dia sendiri. Ya. Nah, Bunda pun sebagai orang tuanya, perpaduan dengan suami, Pak Amar, itu 50% faktor kecocokan genetiknya. Dari si anak tersebut, kalau mau digunakan oleh Bunda sendiri. Nah, mama sama ayahnya pun sama, 50%. Nah, sibling lebih jauh lagi, 25% dari kode kecocokan HLA tersebut. Jadi seperti baby air atau oma opa pihak ibu sama bapak gitu. Jadi makanya kalau yang darah ini disarankan orang tua sekarang menyimpan itu hanya untuk si calon bayinya saja. Kalau amit-amit emergensi ibu sendiri menggunakan itu perlu kecocokan HLA-nya dulu. Kalau cocok bisa, kalau tidak bisa digunakan. Seperti itu. Ini yang darah. Nah, yang kedua yang tali pusar. Nah, di dalam plasenta itu kan ada talinya tuh. Nah, kultur Indonesia kan biasanya kita kan dikubur. Ari-arinya ya kan dibuang ke laut. Nah, silahkan yang ari-arinya saja. Kita tidak ambil, kita hanya ambil yang talinya saja. Nah, gitu. Jadi digunting, dimasukkan ke kit kita yang sudah steril, masuk ke lab kami, diproses stem cell, namanya itu mesenchymal stem cell. Atau biasa kita sebut cord emesis. Nah, itu untuk apa tuh? Nah, kalau yang tali pusar, ini amazing-nya tidak seperti yang darah. Nah, ini tidak ada kecocokan genetik. Bisa digunakan siapa Bisa aja? digunakan oleh siapapun. Makanya manfaatnya lebih luas lagi, yaitu penyakit-penyakit degeneratif. Yaitu apa? Seperti jantung, diabetes, stroke, osteoartritis, Parkinson, Alzheimer. Dan kebanyakan pasien kami itu untuk wellness dan estetik. Karena apa? Udah usia kan sepuh, udah
tua, udah keriput kulitnya, tulang-tulangnya udah mulai keropos, bolehlah menggunakan stem cell yang tali pusar ini. Gitu. Jadi ini manfaatnya dua, darah dan tali pusar berbeda. Ini untuk yang calon bayinya, ini untuk bolehlah kita seluruh keluarga. Betul, Bunda. Kurang lebih seperti itu informasi gambaran besarnya tentang stem cell, jenisnya. Begitu. Nah, terus kalau tadi kan kita udah bahas seputar stem cell. Nah, coba dong ceritain juga dong Mas Dennis tentang CryoCord-nya sendiri. Baik, nah perusahaan kami CryoCord itu sudah berdiri sejak 2002. Base kita di Cyberjaya ke Malaysia. Nah, jadi kita sudah lebih dari 20 tahun berdiri. Wow. Nah, pasien kami sudah percaya menyimpan di kita udah lebih dari 85.000 pasien keseluruhan Asia Tenggara. Nah, kabar baiknya juga kita kan di Indonesia, kita pun open lab, Bunda. Jadi pasien Indonesia bisa memilih mau menyimpan di luar negeri atau di Jakarta. Nah, di Jakarta kita open lab sejak 2020. Gitu. Makanya Bunda pas tuh baby air simpan di Malaysia, luar, yang kedua baby ala di Indonesia. Jadi boleh ada spare lah seperti itu. Jadi mau kapanpun amit-amit digunakan ya di sini ada, di sana ada seperti itu. Nah, kelebihan kita CryoCord Indonesia adalah kita perusahaan tidak hanya memproses darah dan tali pusar saja, tapi kita kalau yang di Malaysia kita adalah pusat riset dan penelitian. Jadi kita tidak hanya memproses saja, menyimpan saja, tapi kita memiliki riset dan penelitian dan juga terapi. Nah, kita komplit, bisa dikatakan CryoCord ini one stop solution untuk stem cell. Jadi pasien nggak perlu bingung mau berobat di mana, di kita juga ada. Bisa juga, pakarnya ada, tempatnya ada, teknologinya miliki. Tidak hanya memproses kedua ini saja. Yang saya sebutin tadi di awal itu kan ada dari pengambilan sum-sum tulang, jaringan lemar, kita miliki juga teknologinya. Jadi kalau mau memproses di situ pun kita ada. Jadi kita komplit. Boleh mau berobat di kami juga terapinya. Bisa juga. Cuman kita tidak mengikat seperti itu. Itulah kelebihan kita CryoCord dengan perusahaan lain. Bisa dikatakan we are the only one, satu-satunya perusahaan stem cell yang memiliki riset, penelitian, dan juga kedua kita bekerja sama dengan seluruh hospital dan universitas yang berbau tentang bioteknologi. Seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa update terbaru tentang penyakit apa saja yang bisa disebut dengan stem cell, kita memiliki akses up to date number one di Asia Tenggara. Seperti itu, Bunda. Wah, saya nggak mikir ulang gitu ya untuk pemilik CryoCord, karena pastinya juga aku sangat puas banget ya sama pelayanan CryoCord untuk anakku yang pertama ya. Jadi pastinya nggak mikir ulang lah, yang kedua juga harus simpan. Asik, alhamdulillah. Buka lagi labnya kan di di Jakarta, kan? Jadi lebih besar lagi kita chance untuk menyimpan di sini gitu loh. Jadi untuk apa-apa bisa di Indonesia seperti itu. Dan kita memiliki gedungnya, lokasinya di Percetakan Negara gitu. Sebenarnya ini tuh lebih kayak kita tuh visioner untuk kedepannya ya. Betul. Ini adalah bisa dikatakan gini, Bunda, kita kan sebagai orang tua memberikan warisan itu tidak hanya berbentuk rumah, tanah, harta. Nah, salah satunya disisipkanlah ini stem cell-nya. Untuk apa? Betul. Kan sekarang Mas Dennis kayak semuanya tuh udah proses food ya. Yes, betul. Gitu. Kita tuh juga kan udah mulai krisis pangan. Gitu ya. Kayak sayur-sayuran aja tuh udah ya nggak, kualitasnya nggak sebagus kita zaman dulu. Secara kayak ya hutan apa sekarang udah semakin sedikit. Kita untuk para petani aja udah semakin sedikit pula untuk kita dapat makanan-makanan yang berkualitas tuh susah. So everything sekarang anak-anak tuh makannya tuh processed food, kayak vitamin, sayuran aja tuh lewat pil kadang-kadang. Dan itu kan berefek juga ke organ-organ kita gitu kan. Kimia yang kita konsumsi setiap hari. Dan apa yang akan terjadi nanti berapa tahun ke depan anak-anak kita punya penyakit apa lagi gitu loh yang akan tumbuh gitu. Aduh, makanya inilah salah satunya. Orang tua zaman sekarang memikirkan inilah buat anak gitu loh istilahnya. Ya selain anak, bolehlah kita merasakan, karena kan kita udah tua ya. Zaman dulu belum ada teknologinya kan, bolehlah nikmatin sedikit gitu kan. Bonusnya, iya. Betul banget. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Iya, dan makanya pokoknya teman-teman semua khususnya ini para ibu-ibu yang sedang hamil ya, atau suami ini yang lagi nonton, ini adalah kesempatan once in a lifetime ya. Hanya sekali seumur hidup, golden momennya pas lahiran. Setelah lahiran, ya nggak bisa dong, karena udah keluar gitu, sudah terkontaminasi virus jamur bakteri. Iya, itulah gimana ya wujud rasa sayang kita kepada anak-anak kita, supaya kita kasih mereka jaminan lah, insya Allah ya. Insya Allah. Kan apa namanya, pengobatan semakin canggih yes, makanya kita mengikutin juga zaman riset penelitian, kita selalu ikutin ya, apa-apa nanti
ter-up to date berbicara medical stem cell, kita bisa dikatakan number one di Asia Tenggara. Nah, terus kalau nanti mungkin ada yang pengen nanya info selanjutnya nih lebih detailnya lagi, bisa kemana tuh? Boleh banget. Jadi kita ada IG, Instagram, bisa nanti search di cryocode_Indonesia. Di situ ada bisa ke DM ataupun langsung nge-link dengan customer service kita, dan kita akan dibantu oleh CS yang siap sedia 24 jam. Oke, Gitu. Masya Allah. Wow, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton ya, karena ini benar-benar penting banget. Apalagi kita sebagai orang tua atau calon orang tua, wajib banget kita tahu akan stem cell dan juga cryocard pastinya. Betul sekali, Bunda. Thank you, Bunda, atas ya. pengalamannya, atas apa istilahnya, awareness-nya tentang stem cell dan untuk anaknya. Semoga anaknya sehat, pintar, dan membanggakan keluarga. Amin. Thank you. See you guys. Dah. Bye.